Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syukuran lillah, amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali bersama saya pada channel Inhab Iqra Oi Abah. Insyaallah hari ini kita akan lanjutkan belajar membaca Al-Qur'an dengan metode Iqra Oi Abah. Tentunya ini metode yang sangat mudah, gampang, cocok untuk pemula, teman-teman yang baru bisa membaca Al-Qur'an. Baik, kita akan lanjutkan Quran surah Al-Kafirun ayat 1 dan seterusnya. Teman-teman bisa melihat di layar sebelah kanan saya ini ya, tabelnya ada ya. Ini ada beberapa kolom. Ini ada 1A, 1B, 1C dan 1D. Kita akan bahas satu persatu. 1A ini adalah tulisan mushaf pada umumnya. 1B ini adalah tulisan mushaf pada umumnya juga, cuman ditambahkan metode Iqra Oi Abah ya. Ada warna-warna ya, ada hukum bacaan. Begitu juga dengan 1C ini cara bacanya. Dan 1D ini adalah bacaan yang untuk teman-teman yang masih mengejek atau untuk teman-teman yang ingin lebih detail lagi cara bacanya. Hurufnya dipretelin ya, dipisah-pisahin. Baik, kita mulai dari ta'awudz yang benar ya. Kita mulai dari ta'awudz. Perhatikan bibir dan suara saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, jadi kalau dikata ta'awudz, bibir kita tuh harus betul-betul disempurnakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan qul ya. Nah, qul ya. Perhatikan di sini ada huruf lam yang sukun. Qul ya. Nah, kalau huruf lam sukun, maka ayah bunda perlu difahami, diingat bahwa lam itu tidak boleh terputus suara ya. Bukan hanya lam saja, tapi huruf-huruf yang lain ya, jangan sampai kita terputus di dalam satu kalimat begitu ya, di tengah-tengah kalimat. Kul ya tidak, kul ya tidak, tapi mengalir sedikit. Kul kul ya, langsung disambung. Kul ya, begitu ya. Kul ya. Nah, ya, kemudian ya ini panjang ya. Panjang berapa? Panjang 4 sampai 5 harokat. 4 atau 5 harokat. Makanya di sini diberikan warna ya. Warna apa ini? Warna pink cerah ya. Kalau bahasa Indonesia ini pink cerah. Ya, panjang. Kenapa? Karena di sini ada mad tobi'i, ada alif ya. Ada tanda hukum bacaan alif dan berjumpa dengan hamzah. Ya, kalau di mushaf pada umumnya juga seperti ini ya, ada alif kecil ya, tapi juga dia berjumpa dengan hamzah, maka panjang, ada alisnya ya, ada benderanya ya. Tapi teman-teman bagi pemula kadang tidak paham, sehingga metode Iqra Oi Abah diberikan warna pink cerah supaya lebih nampak lagi. Qul ya ayyuhal. Nah, perhatikan di sini ya bunda, hal. Nah, di sini haknya langsung masuk ke huruf lam. Why? Kenapa? Karena di sini alif di sini dan alif hamzah wasal di sini tidak dibaca karena dia alif yang di sini tidak menjadikan panjang karena dia langsung masuk ke huruf lam. Sehingga ayah bunda perhatikan di sini diberikan warna kelabu. Kalau di mushaf pada umumnya ya, perhatikan di sini ya, nih. Tidak ada hukum bacaan lain sehingga teman-teman kadang banyak yang salah di sini. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, khawatirnya seperti itu, banyak yang seperti itu ya. Sehingga di sini diberikan warna kelabu, artinya huruf tak dilafalkan. Sehingga perhatikan anak panah di sini masuk ke huruf lam. Ayyuhal ka panjang 2 harokat. Kenapa? Karena ada alif kecil di sini. Nah, namun di metode Iqra Oi Abah dihadirkan warna biru tua sehingga mempermudah teman-teman ya. Ka 2 harokat. Firun. Kemudian
Firun panjang 2, 4 atau 6 harokat. Kenapa? Karena di sini ada huruf ya waw yang sukun, kemudian di akhir ayat nun yang menjadi sukun karena di akhir ayat, sehingga panjang 4, 2, 4 atau 6 harokat. Kafirun. Dan ingat jangan sampai lupa ya. Kalau di sini huruf ro-nya di sini dibaca tebel, bukan tipis. Run, bukan hanya sekedar run, tapi tebel kan. Pangkal lidahnya diangkat. Run. Nah, kalau di mushaf pada umumnya di sini ro-nya ini tidak ada hukum bacaan lain. Nah, tapi kalau di mushaf, kalau di Metode Iqra ya, dihadirkan warna coklat. Apa itu coklat? Huruf dibaca tebel. Qul ya ayyuhal kafirun. Tebal kan? Run. Begitu ya Bunda. Coba kita baca di sini. Qul ya ayyuhal kafirun. Seperti itu ya Bunda ya. Baik, lanjut ayat berikutnya. La. Nah, di sini sama juga la panjang. Kenapa? Karena di sini ada alif atau ada alis di sini. Nah, ya Bunda, kalau di mushaf pada umumnya sama ya nih, ada alif. Ya, ada alif dan ada alis. Berjumpa dengan hamzah, makanya panjang. Ini ada hamzah di depannya, makanya panjang. Nah, tapi di mushaf ini ya, di mushaf pada umumnya hanya sekedar seperti ini ya. Warna hitam saja, tidak ada warna lain. Nah, tapi di Metode Iqra wa Abah dihadirkan warna pink cerah seperti ini ya, pink muda, sehingga lebih nampak lagi, lebih jelas lagi kalau dibaca mat 4 atau 5 harokat. La a'budu, a'budu, la a'budu ma-nya panjang 2 harokat karena di sini ada alif. Nah, kalau di mushaf pada umumnya nih tidak ada ya. Maaf. Nah, perhatikan di sini, kalau di sini di mushaf pada umumnya tidak ada hukum bacaan lain kecuali ada alif saja, panjang 2 harokat. Tapi di mushaf pada umumnya di mushaf di Metode Iqra wa Abah di sini dihadirkan warna biru tua ya, supaya lebih nampak lagi, lebih jelas kalau di sini dibaca 2 harokat. La a'budu ma ta'budun. Nah, sama di sini juga wawnya sukun, nunnya menjadi sukun, akhirnya dibaca panjang 2, 4 atau 5 harokat. Kalau di mushaf umumnya mah sama aja, cuman di Metode Iqra wa Abah dihadirkan warna supaya lebih nampak bahwa di ini dibaca panjang nih, warna biru muda. Perhatikan, mad 2, 4 atau 6 harokat nih ya. Jadi lebih nampak lagi, jadi tidak akan salah teman-teman ya. La a'budu ma ta'budun. Begitu ayah Bunda ya. Kemudian di sini kita baca di yang huruf untuk yang mengeja. La a'budu ma ta'budun. Seperti itu. Kemudian ayat berikutnya, perhatikan di sini 3A, 3B, 3C dan 3D. 3A adalah huruf tulisan mushaf pada umumnya. Nah, 3B, 3C adalah tulisan mushaf yang dihadirkan hukum bacaan Iqra wa Abah. Kita baca di 3C. Wala, sama seperti yang pertama tadi ya, panjang 4 atau 5 harokat. Why? Kenapa? Karena di sini ada alif jumpa dengan hamzah ya. Sini juga sama ya. Nah, tapi kenapa berbeda nih? Why? Kenapa berbeda? Di sini ada hukum bacaan, di sini tidak. Karena sekali lagi ini untuk lebih nampak teman-teman, kalau dibaca panjang mat 4 atau 5 harokat. Wala antum. Kemudian di sini antum ya, nun mati bertemu dengan huruf ta. Apa hukum bacaannya? Ikhfa. Karena nun mati bertemu dengan huruf ta.
Nah, bacanya bagaimana? Samar-samar ya. Makanya di sini diberikan warna oranye. Nah, bisa perhatikan ini ikhfa oranye. Sehingga juga di sini perhatikan ada anak panah di sini ayah bunda untuk membantu teman-teman. Kalau di mushaf pada umumnya perhatikan di sini tidak ada apa-apa, hanya sekedar nun dan ta. Ya, tidak ada hukum bacaan lain. Tapi kalau di metode Iqra Abah dihadirkan warna oranye biar nampak kalau ini dibaca ikhfa. Ikhfa itu apa? Samar-samar. Nah, ini datar ya, datar ya. Jadi jadi bukan masuk ke nun dan bukan juga masuk ke huruf ta. Jadi dia persiapan ke huruf ta. Ya, atau bahasa halusnya ngambang gitu. Lidah kita itu sudah mau menyentuh ke huruf ta tapi belum. Makanya di sini samar-samar diartikan lurus, garis lurus panjang, dan ini double. Kenapa double? Karena diartikan dua harokat durasinya. Antum. Nah, begitu ayah bunda ya. Wala antum, begitu ayah bunda ya. Abiduna, kemudian di sini abidu. Nah, ini panjang dua harokat. A juga panjang, du juga panjang dua harokat. Kenapa? Karena di sini ada alif dan di sini ada huruf waw, sama ya. Sama juga di sini pun mushaf pada umumnya juga sama. Ini ada alif, ini ada waw. Cuman kadang teman-teman keliru di sini, salah di sini karena mungkin di sini alif ini hanya sekedar tulisan saja. Karena biasanya yang panjang itu sama seperti kayak gini nih. Ada alif yang besar, bukan alif yang kecil ini. Terkadang seperti itu teman-teman yang memahaminya. Maka sangat keliru sekali. Sehingga di metode Iqra Abah dihadirkan warna biru tua. Apa itu biru tua? Mad dua harokat. Nih, supaya tidak bingung lagi. Abiduna, begitu ya. Abiduna ma. Kemudian ma lagi sama nih, sama yang pertama nih, wala nih. Ma panjang juga. Kenapa? Karena ada alif ya, tanda panjang hukum bacaan, jumpa dengan hamzah. Nih di depannya ada hamzah. Mushaf pada umumnya juga sama seperti itu, tapi tidak ada warna sehingga mempersulit ya teman-teman awam untuk membacanya. Sehingga di sini dihadirkan warna pink ya, supaya lebih mudah. Apa itu warna pink? Nah, mad 4 atau 5 harokat. Kita bisa boleh pilih 4 atau 5 harokat. A'budu. Kemudian huruf dal ini dia menjadi sukun karena di akhir ayat, dan huruf dal termasuk huruf qalqalah, juga diberikan warna hijau gitu ya. Kalau di mushaf pada umumnya ini tidak ada warna. Jadi mungkin kadang lupa teman-teman awam kalau di sini huruf dalnya dipantulkan. Makanya di metode Iqra Abah, why kenapa diberikan warna? Karena supaya lebih mudah menampakkan kepada teman-teman kalau di sini qalqalah. Seperti itu ya bunda ya. Wala antum abiduna ma a'budu. Begitu ayah bunda ya. Coba perhatikan di sini di 3D kita membaca dengan cara mengeja. Perhatikan ayah bunda, di sini ada alis ya. Kenapa ada alis seperti ini? Ya bukan alis, maaf. Ini ada anak panah. Ya maaf, anak panah atau alat bantu visual yang bergaris lurus, datar, dan dia double. Artinya apa? Artinya ini sama seperti tadi ikhfa, dia samar-samar, dan double dia dua harokat. Begitu. Perhatikan. Wala antum abiduna ma a'budu. Begitu ayah bunda ya. Shadaqallahul azim. Baik, semoga bermanfaat dan belajar baca Al-Quran tentunya dengan metode Iqra Abah ini sangat mempermudah teman-teman. Mungkin ini bacaan surah Al-Kafirun ini sangat mudah karena sering kita baca. Tapi kalau untuk bacaan surah yang lainnya, surah Al-Baqarah, surah Maryam, surah Al-Imran misalkan ya, itu sangat sulit bagi teman-teman yang masih pemula.
Makanya dihadirkan metode Iqra wa Abah ini untuk mempermudah teman-teman ya. Mohon karena dari itu kami sangat mohon kepada teman-teman dukung channel ini dengan aktifkan tombol like dan subscribe-nya. Semoga bermanfaat. Kita akan lanjutkan pada kesempatan berikut nanti. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.